Antum bisa aktifin Instagram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah menuntun dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'ah. Pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah ya Nabawiyah. Kita sekarang masih berada pada perang Uhud ya, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Baik, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menuju ke Uhud ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya bertanya kepada para sahabat bahwa siapa di antara para sahabat yang mengetahui jalan pintas sehingga bisa melewati musuh sampai ke Uhud ya, dan tidak mesti melewati mereka. Artinya jalan pintas, jalan lain
yang bisa secepatnya sampai ke sana, akan tetapi tidak melewati dan tidak diketahui oleh musuh. Maka ditunjukkanlah jalan tersebut oleh salah seorang sahabat. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai bahwa Rasulullah SAW melewati perkebunan salah seorang Yahudi yang buta, yang mana ketika Rasulullah dan para sahabat lewat, orang Yahudi tersebut mengetahui, lalu kemudian dia mengambil debu, pasir dan melemparkan ke muka-muka kaum muslimin. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa la uhilla laka an tadkhula haiti in kunta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengizinkan engkau melewati kebunku kalau engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in mendengarkan ini, mereka pun segera berlomba menuju kepada si Yahudi ini. Mereka hendak membunuh Yahudi ini karena telah melakukan itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Beliau mengatakan la taqtulu, jangan dibunuh. Fahadzal a'ma, karena ini adalah orang buta. A'mal qalbi, a'mal basar. Kasihan dia sudah sudah buta hati, juga buta kelihatannya. Nah, kita pada pertemuan yang telah lalu sampai di poin ini Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hingga beliau tiba di jalan yang ada di Uhud, di tepi sebuah lembah. Jadi sampailah Rasulullah SAW di jalan yang tepat menuju ke Bukit Uhud. Karena kita sudah tahu kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa jarak antara kota Madinah, jantung kota Madinah dengan Uhud itu sekitar 5-6 kilo. Sekitar 5-6 kilo. Jadi dari jaraknya dari Masjid Nabawi atau pusat kota Madinah. Nah, di sana Rasulullah SAW tiba di sebuah lembah. Kemudian Rasulullah SAW bersama pasukannya mendirikan kemah. Jadi mereka mendirikan kemah di tempat tersebut. Jadi menghadap ke Madinah, membelakangi Gunung Uhud. Jadi posisinya menghadap ke kota Madinah, lalu kemudian membelakangi Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud itu adalah sebuah gunung yang sangat besar dan panjang. Kalau mungkin yang sudah pernah ke sana itu tahu, karena pernah melihat bentangan Gunung Uhud. Banyak orang salah sangka yang dipikir Gunung Uhud itu adalah Bukit Rumat atau Jabal Ainain. Jabal Ainain atau Gunung Bukit Rumat itu nantinya disitulah Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah. Itu kecil gunungnya. Gunungnya kecil, bukitnya kecil. Banyak orang menyangka bahwa itu Gunung Uhud, bukan. Gunung Uhud itu panjang, bentangan panjangnya itu sekitar 8 km. Itu bentangan panjangnya. Kemudian luasnya itu sekitar 2-3 km. Kemudian tingginya sekitar 200 meter. Itu Gunung Uhud. Nah, sampai Rasulullah SAW di sana, beliau mengambil posisi membelakangi Gunung Uhud, lalu kemudian menghadap ke kota Madinah. Ini adalah merupakan tempat yang sangat strategis. Ini adalah merupakan tempat yang sangat strategis, yang mana nantinya mereka tidak bisa diserang oleh musuh dari sebelah kanan, dan mereka tidak bisa diserang dari sebelah belakang. Karena di sebelah kanan ada benteng kokoh yaitu Uhud, dan tidak mungkin didaki karena tingginya gunung tersebut, sulitnya medan di situ. Kemudian di belakang juga Gunung Uhud. Kemudian nanti di sebelah kirinya Rasulullah SAW akan celah berikutnya, yaitu di sisi sebelah kiri. Itu nanti disitulah Rasulullah SAW akan menempatkan pasukan pemanah, yang mana pasukan pemanah ini fungsinya adalah melindungi kaum muslimin bila mana orang-orang kafir Quraisy hendak berputar mencari celah untuk datang menyerang mereka dari arah belakang. Nah, disitulah Rasulullah SAW mendirikan kemah. Adapun posisi kaum musyrikin, mereka berada di antara Madinah dan kaum muslimin. Di antara Madinah dan kaum muslimin, artinya mereka di depan kaum muslimin. Jadi posisinya adalah mereka di tengah-tengah. Jadi di depan mereka ada kaum ada kaum muslimin, sementara di belakang mereka ada kota Madinah. Jadi tempat yang sangat terbuka sekali. Dan secara strategi ini tempat nantinya yang tempat yang sangat lemah nantinya. Nah, nanti kita lihat di sini di antara kecerdasannya Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga merupakan salah seorang yang sangat cerdas sekali. Dan beliau juga adalah merupakan salah seorang yang sangat cerdas dalam permasalahan strategi perang. Nanti kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW nanti mengambil posisi yang sangat luar biasa. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah nanti bahwa orang kafir Quraisy itu lebih dahulu sampai di Uhud. Mereka lebih dahulu sampai daripada
tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengambil posisi yang sangat strategis. Ya. Nah, di antara posisi Rasulullah yang sangat strategis itu yang beliau ambil, karena nanti perang Uhud ini terjadi di waktu duha di hari Sabtu, maka yang terjadi Rasulullah SAW mengambil posisi di mana beliau SAW itu membelakangi matahari pagi. Ya, membelakangi matahari pagi. Nah, adapun musuh kaum musyrikin nantinya mereka akan menghadap sinar matahari pagi. Ya, jelas ini posisi yang sangat tidak strategis sekali. Ya, kita kalau main badminton ya, atau main bola, terus posisi kita menghadap ke matahari, ya walaupun kita jago mainnya, pasti akan mengurangi mengurangi formasi kita. Ya, akan melemahkan kekuatan kita. Karena ini mata kan sangat sangat krusial sekali ya, tidak boleh diganggu oleh cahaya. Nah, ini cahaya pagi yang waktu duha ini adalah cahaya di mana matahari ini sudah mulai terang ya, dan sudah mulai menyakitkan mata, karena ini terjadinya di awal siang kan, seperti itu di waktu duha. Ya, baik. Kemudian maka mulailah Rasulullah SAW di tempat tersebut mengatur pasukannya ya menjadi beberapa barisan. Kemudian Rasulullah SAW ya setelah mengatur yang lainnya, maka Rasulullah SAW memilih pemana ulun sebanyak 50 orang ya untuk ditempatkan di Jabal Ainain ya. Jadi Jabal Ainain atau dikenal dengan Bukit Keruman ya. Asalnya namanya itu Jabal Ainain ya. Akan tetapi setelah ditempatkan pasukan pemana di situ, maka terkenallah dengan masyhurlah dengan nama Jabal Rumah. Ya, Jabal Rumah itu artinya para pemana. Jabal artinya bukit. Ya, jadi bukit para pemana. Di situ Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemana. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk Abdullah bin Jubair. Ya, Abdullah bin Jubair Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri menjadi pemimpin pasukan pemana. Ya, jadi Abdullah bin Jubair, beliau adalah dari kaum Ansar, dari suku Aus. Kemudian beliau juga adalah salah seorang veteran Badar. Ya, makanya disebut sebagai Al-Badri. Ya, karena dulu juga beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pernah ikut di perang Badar. Ya. Kemudian pasukan ini berada di sebelah tenggara perkemahan kaum muslimin. Ya. Kemudian jaraknya sekitar 150 meter dari kaum muslimin. Ya. Jadi betul-betul nanti posisinya pasukan pemana ini untuk menjaga kaum muslimin dari serangan belakang, ya, menghindari musuh berputar menuju ke arah belakang atau menyerang dari dua arah. Karena nantinya musuh itu hanya bisa menyerang dari satu arah dengan posisinya yang lemah pada saat itu. Ya. Nah, tujuan Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemana di atas bukit rumah tersebut untuk melindungi kaum muslimin dari pasukan berkuda kaum musyrikin yang beliau khawatirkan, dan itu terjadi nantinya. Yang beliau khawatirkan berputar untuk menyerang dari belakang. Ya, jadi karena nanti kita akan lihat ya bahwa yang menjadi pemimpin pasukan berkudanya mereka ya, karena pasukan berkuda pada saat itu ada sekitar 200 orang yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala yang pada saat itu belum masuk Islam. Ya, kita tahu lah ya bagaimana track recordnya Khalid bin Al-Walid. Beliau adalah seorang panglima yang tidak pernah kalah. Ya, nanti kita lihat dalam Islam, ya beliau radhiyallahu taala setiap peperangan yang dipimpin oleh beliau tidak ada ceritanya kalah. Antum boleh buka sejarah. Ya, lihat dalam perang mana saja yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid semuanya menang, tidak ada yang kalah. Ya, tidak ada yang kalah. Beliau adalah ahli strategi perang. Nanti beliau lah yang memimpin pasukan berkuda ya, pasukan sayap kanan, pasukannya kaum musyrikin yang saat itu beliau masih belum masuk Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada komandannya, ya, yaitu Abdullah bin Jubair. Apa yang beliau katakan? Indah al-khayla anna bin nibal. Ya, kata Rasulullah SAW, tugas kamu adalah jauhkanlah pasukan berkuda, ya, berkuda musuh dari kami dengan menghujaninya dengan anak panah. Jadi ketika musuh misalnya mau berputar ke arah belakang, mereka langsung otomatis dihujani dengan anak panah. Ya, dan kalau mereka nekat untuk terus maju, mereka akan dihabisi oleh panahnya Abdullah bin Jubair dan radhiyallahu taala beserta pasukannya. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, la ya'tuna min khalfina. Jangan sampai mereka datang dari arah belakang kami. Jadi jangan sampai mereka menyerang kami dari arah belakang. Ya, in kana selana aw alaina. Kalaupun kata Rasulullah SAW, kalau kami menang atas mereka,
kita menguasai mereka atau kita dikuasai oleh mereka, ya fasbut makanaka, jangan tinggalkan tempatmu. Ya, ini instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun yang terjadi, mau kami menang, mau kami kalah, jangan tinggalkan tempat. Ya, ini instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat kekalahan setelah kaum muslimin berada di atas angin. Sedikit lagi mereka sudah mencapai kemenangan, akan tetapi dengan melanggarnya satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para pemanah ini, maka kita lihat disitulah kaum muslimin pada saat itu dibuat kalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nu'tayanna min qibalika, jangan sampai ya kami didatangi, kami diserang dari arahmu. Ya, jadi tugas mereka adalah melindungi kaum muslimin dari serangan musuh dari arah belakang. Jadi mereka tugasnya melindungi dari situ. Gak usah ikut gak usah mencampuri yang lain. Ya, gak usah mengurusi perkara yang lain. Ya, titik-titik yang lain gak usah diurusi. Intinya hanya menjaga kaum muslimin jangan sampai mereka diserang dari belakang. Ya, dan kalau nanti kami sudah menang, kami kalah, apapun yang terjadi di bawah jangan pernah terpengaruh. La tabruhu makanakum, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah tinggalkan tempat kalian. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengambil faedah juga ya. Rasulullah SAW kalau menunjuk satu komandan perang, Rasulullah SAW betul-betul mempercayakan kepada komandan tersebut, kepada orang yang sudah ditunjuk tersebut. Ya, jadi bukan mentah-mentah Rasulullah SAW sebagai seorang rasul gitu kan, langsung dengan Rasulullah nggak mandang. Ya, Abdullah bin Jubair ya langsung bicara kepada pasukannya, enggak. Rasulullah terlebih dahulu mengajak bicara kepada komandannya pasukan pemanah. Beliau nasihati terlebih dahulu, kami di posisi ini, ya lindungi kami dengan anak panah kalian dari serangan musuh dari arah belakang. Jangan sampai musuh menyerang kami dari belakang, jangan sampai kami didatangi dari arah belakang. Ya, jangan tinggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Jadi ini pesan Rasulullah SAW langsung kepada komandan pasukan pemanah pada saat itu. Ya. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW ya memberikan pengarahan secara umum kepada pasukan yang jumlahnya 50 orang tersebut. Waqala li Umar, Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemanah, ya pasukan pemanah, ya uhmuruhurana, jaga belakang kami, ya. Jaga punggung kami, jaga belakang kami. Posisi belakang kalian amankan. Kalian amankan. Fa in ra'aitumuna nuktal. Andai kalian sudah melihat kami dibunuhi, ya, kalian sudah melihat dengan mata kepala kalian sendiri kami sudah mulai dibunuhi, ya, fala tansuruna. Jangan kalian datang menolong kami. Ya, jangan kalian datang menolong kami. Ini kan perintah tegas sekali, ya. Gimana sih kalau kita melihat orang dibunuh di depan mata kita? Rasulullah sampai katakan, kalaupun kalian melihat, ya kalian melihat kami sudah mulai dibunuhi satu persatu, fala tansuruna, nggak usah pedulikan kami, ya kalian tidak usah menolong kami. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna. Sebaliknya, kalau kalian melihat kami sudah mulai memunguti, ya harta-harta rampasan perang, fala tusyrikuna, enggak usah datang bergabung bersama kami, ya enggak usah datang bergabung bersama kita, ya tidak usah terpengaruh. Ya intinya kata Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau SAW bersabda, in ra'aitumuna, ya kalau kalian sudah melihat kami, ya tahtabuna qair, burung-burung sudah berputar-putar, ya burung-burung pemakan bangkai sudah berputar-putar di atas kepala kami, fala tabrahu makanakum hadza, jangan sekali-sekali tinggalkan tempat kalian ini. Ya, ini instruksi pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti dilanggar oleh pasukan pemanah pada saat itu. Ya kata ursila ilaikum, sampai saya mengirim utusan kepada kalian semua. Ya, sampai nanti saya mengirim utusan kepada kalian, ya yang mengatakan bahwa silahkan turun atau silahkan bubar, tidak ada masalah. Ya, wa in ra'aitumuna hazimna kaum wa wata'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Kalau kalian juga melihat, ya kami sudah menguasai kaum-kaum tersebut, ya kami sudah mengalahkan kaum tersebut, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sampai saya mengutus seseorang kepada kalian.
sekalian. Ya, perhatikan di sini ya, bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah kita lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW menyusun strategi militer. Ya, beliau telah menutup satu-satunya celah ya yang bisa menjadi jalan musuh menyusup ke pasukan ya untuk melakukan pengepungan dan taktik pemblokiran. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita katakan di awal tadi bahwa di belakang beliau adalah gunung Uhud yang sangat kokoh ya, yang menjulang tinggi, yang susah untuk dilewati. Kemudian juga di sebelah kanan seperti itu. Nah, ini satu-satunya celah ya. Bukit Rumah ini ya, yang di situ Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah. Ini satu-satunya celah yang bisa dilihat oleh musuh ya, yang di situ nanti mereka kalau tidak tempat ini tidak dijaga, dari situ mereka dari arah itu mereka bisa mengepung kaum muslimin ya. Nah, dari arah situ juga mereka bisa memblokir kaum muslimin ya, mengunci kaum muslimin. Nah, justru di sinilah kita lihat Rasulullah SAW menempatkan pasukannya di sini menjaga justru celah ini. Ya, celah ini dijaga jangan sampai mereka datang dari arah celah tersebut. Ya. Kemudian amma baqiyatul jaish. Kemudian adapun ya pasukan yang lainnya, faja'ala ala al-maimanah. Maka Rasulullah SAW menjadikannya di sebelah kiri, kemudian dipimpin oleh Al-Munzir bin Amru. Ya, jadi pasukan sayap kanan ya itu nantinya dipimpin oleh Al-Munzir bin Amru. Kemudian waja'ala ala al-maisara Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian pasukan sayap kanan itu nantinya dipimpin oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu ya. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari tante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Safiyah ya. Kemudian yusaniduhu Al-Miqdad bin Al-Aswad ya. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu sudah pernah juga kita pelajari sirahnya ya, 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau didampingi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tugas kepada Az-Zubair bertahan menghadapi pasukan berkuda Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu ya. Dan beliau menempatkan di bagian barisan depan itu nukhbatun mumtazah, para prajurit pilihan ya. Jadi nanti Rasulullah SAW menempatkan di barisan terdepan itu adalah nukhbatun mumtazah, para prajurit pilihan ya, min syuja'anil muslimina wa rijalatihim ya. Mereka itu terdiri dari para pemberani ya dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Jadi nggak sembarang ya. Jadi nggak sembarangan ditempatkan pada posisi terdepan. Mereka adalah orang-orang yang orang-orang pilihan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang pasukan berani mati ya, dan mereka adalah para pemberani dan tokoh-tokohnya kaum muslimin ya. Al-masyhurina bin najda wal basara ya. Dan mereka itu terkenal dengan kepatriotan, kepahlawanan mereka dan keberanian mereka ya. Walladzina yuzanuna bil alaf ya, di mana kemampuan mereka itu setara atau sebanding dengan ribuan orang ya. Jadi sekelompok orang ini, tokoh-tokoh ini, orang-orang pemberani ini, para pahlawan ini, tokoh-tokoh kaum muslimin, ini kekuatannya sebanding dengan ribuan orang ya. Jadi nggak main-main ya. Paling tidak satu orang itu ya paling tidak 15 orang mereka harus bunuh kan, seperti itu ya. Ini taktik beliau sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud ini adalah merupakan taktik perang yang sangat cerdik dan sangat rapi ya. Baik, Bapak dan saudara-saudaraku sidang nyawa salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa tidak ada komandan perang manapun yang membuat taktik secerdik taktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana beliau menempati tempat yang paling strategis ya. Padahal seperti yang kita katakan di awal tadi bahwa musuh itu sudah terlebih dahulu sampai di perang Uhud, mendahului Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya. Baik. Kemudian ya, untuk daerah base campnya, perkemahannya, Rasulullah SAW itu memilih dataran tinggi ya untuk perkemahan mereka ya. Untuk perkemahan pasukan kaum muslimin beliau memilih daerah yang agak tinggi ya. Jadi bukan di lembah tersebut, tapi beliau memilih daerah yang agak tinggi ya. Nah, di sanalah supaya nanti mereka bisa berlindung ya, jika kalah mereka tidak terjatuh ke tangan musuh ya.
Jadi kalau misalnya posisinya pahit-pahitnya mereka kalah ya dari pasukan musuh, maka mereka tidak terjatuh ke tangan musuh ya. Karena kenapa? Posisi mereka sangat tinggi, memungkinkan mereka untuk bisa mundur dan bisa mengatur strategi yang lainnya ya. Kemudian wa indama wasala ila maqam yuqalu lahu wasyekhan ya. Baik, afwan. Baik, kemudian ya, Bapak-bapak sekalian, sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah perang sudah hendak dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada pasukannya untuk menyerang sebelum ada komando dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu ya di perang Uhud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai 2 rangkap baju besi, ya. Beliau memakai 2 rangkap baju besi, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempergunakan topi dari besi. Nah, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mutawakkilin, ya, pemimpinnya, penghulunya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang disebut sebagai tawakal itu bukan konyol, ya. Jadi bukan konyol seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, ya. Jadi mereka tidak ada usaha sama sekali, lalu kemudian mereka menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita sudah pernah jelaskan bahwa yang disebut sebagai tawakal itu mempunyai 2 rukun, ya. Yang pertama adalah al-akhdhu bil asbab, ya, mengambil sebab, artinya memaksimalkan usaha. Kalau orang sekarang bilang memaksimalkan ikhtiar, ya, itu rukun pertama daripada tawakal. Kemudian yang kedua adalah menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini 2 rukun tawakal. Siapa yang mengaku bertawakal, akan tetapi tidak ada keduanya ini atau tidak ada salah satu dari kedua ini, maka tidak disebut sebagai tawakal. Ya. Jadi kalau ada orang bilang saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak memaksimalkan usahanya, maka itu bukan tawakal. Demikian pula kalau sebaliknya, kalau dia memaksimalkan usahanya, akan tetapi dia tidak menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bukan sebagai tawakal. Ya, jadi al-akhdhu bil asbab, memaksimalkan ikhtiar, kemudian yang kedua menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan sesuatu kepada kemampuan kita, kepada materi kita, kepada kecerdasan kita semata-mata, ya, tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menimbulkan kesyirikan. Ya, dan menyandarkan hati hanya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha sama sekali, maka ini disebut sebagai kekonyolan. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa yang disebut sebagai tawakal itu adalah yang pertama memaksimalkan ikhtiar, kemudian menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Rasulullah SAW adalah sayyidul mutawakkilin, ya, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Akan tetapi kita lihat bersama dengan itu Rasulullah SAW memakai pakaian baju besi pada perang Uhud, bahkan double lagi, 2 rangkap baju besi. Kemudian Rasulullah SAW memakai topi dari besi. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah selesai memberikan pengarahan, ya, dan motivasi, Rasulullah SAW kemudian mencabut pedangnya. Ya, pedang yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu adalah pedang yang sangat tajam sekali. Ya, setelah beliau memberikan motivasi, beliau memberikan wejangan agar mereka tegar, istiqomah, mereka sabar dalam peperangan ini. Kemudian Rasulullah SAW mencabut pedang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau berkata, "Man ya'khudhu hadzal sayfa bihaqqihi." Ya, bukan hanya kata Rasulullah, siapa yang mau memegang, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Jadi bukan hanya Rasulullah tidak sekedar berkata siapa yang mau pakai pedang ini, ya, siapa yang mau ambil pedang ini, Rasulullah enggak. Akan tetapi Rasulullah katakan siapa yang mau ambil pedang ini, siapa yang mau memakai pedang ini dengan menunaikan haknya. Ya, jadi ada haknya dari pedang Rasulullah SAW. Ya, faqama ilaihi rijalun ya'khudhu. Ya, maka beberapa orang itu berlomba-lomba yang berdiri untuk mengambil pedang Rasulullah SAW. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, di antaranya juga Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, kemudian di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya, ini di antara 3 orang
yang berlomba-lomba hendak mengambil menyambut tawaran Rasulullah SAW. Ya, siapa yang nggak mau? Ya, siapa yang nggak mau memakai yang mempergunakan pedangnya Rasulullah SAW? Ya, apalagi ya. Walaupun Rasulullah mengatakan siapa yang mau mengambil, mempergunakan pedang ini dengan menunaikan haknya, mereka tidak peduli. Ya, yang penting bagaimana caranya mereka bisa memakai pedang Rasulullah SAW. Ya, hatta qama ilaihi Abu Dujana. Ya, sampai berdiri salah seorang sahabat namanya Abu Dujana. Ya, jadi kunyanya Abu Dujana, namanya Simak bin Kharasha. Ya, jadi namanya adalah Simak bin Kharasha. Kunyanya, panggilannya adalah Abu Dujana. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Ya, apa hak pedang Anda wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta deriba bihi wujuhal aduwi hatta yanhanya. Haknya pedang aku, kata Rasulullah SAW, ya, kalian menghantam, kalian memukul, menebas, ya, wajah-wajah musuh sampai wajah-wajah musuh tersebut tertunduk. Ya, jadi pokoknya pedang ini harus kena. Ya, jadi harus mengenai musuh. Ya, syaratnya harus menghantam memukul wajah-wajah musuh sampai wajah-wajah musuh itu tertunduk. Ya, jadi tugasnya adalah memenggal leher, haknya adalah memenggal leher-leher para musuh, leher-leher para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ya, kemudian ya Abu Dujana mengatakan, ana akhiduhu bihaqqihi ya Rasulullah. Ya, kalau begitu ya Rasulullah, saya mau menunaikan hak pedang Anda tersebut. Ya, fa'atahu iyahu. Maka Rasulullah SAW ya itu memberikan pedangnya tersebut kepada Abu Dujana. Ya, baik. Kemudian dalam sejarah, ya, wa kana Abu Dujana rajulan syuja'an yahtaru 'indal harb. Ya, Abu Dujana ini, ya, beliau dikenal sebagai ya salah seorang sahabat yang sangat pemberani sekali. Ya, yahtaru 'indal harbi. Dan beliau itu kalau sudah masuk ke kancah peperangan, beliau itu sangat sombong menghadapi musuh. Ya, jadi beliau sombong terhadap, sikapnya itu sangat sombong terhadap musuh ketika terjadi peperangan. Ya, wa kanat lahu isabah. Ya, wa kanat lahu isabatun hamra. Dan beliau mempunyai sorban atau pengikat, ya, ikat kepala yang berwarna merah. Ya, idza tasaba biha, apabila beliau sudah memakai sorban tersebut atau pengikat kepala merah tersebut, aliman nas, maka orang pun jadi tahu annahu sayuqatilu hatta maut, bahwa beliau pasti akan berperang sampai mati. Ya, artinya kalau dia sudah pakai ikat kepalanya yang berwarna merah itu atau sorbannya yang berwarna merah itu dia sudah ikatkan, maka orang-orang tahu ya bahwa Abu Dujana pasti akan berperang, bertempur sampai mati-matian nantinya. Ya, nah setelah beliau mengambil pedangnya Rasulullah SAW, maka beliau pun mengikatkan kepalanya dengan mengikat kepala yang berwarna merah tersebut. Ya, kemudian ya falamma akhadha saifa, maka tatkala beliau telah mengambil pedang Rasulullah SAW, ya, asaba ra'sahu bitilkal isabah, maka beliau pun mengikatkan kepalanya dengan mengikat kepala yang berwarna merah tersebut, ya, sorban yang berwarna merah tersebut. Waja'ala yatabakhtaru baina saffain. Ya, kemudian beliau berjalan dengan angkuhnya, dengan sombongnya di antara dua pasukan, di antara pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh pada saat itu. Jadi beliau berjalan dengan sangat angkuhnya. Wahina ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan cara berjalannya Abu Dujana yang seperti itu, yang sangat angkuh dan sombong tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la masyiyah. Kata Rasulullah, sesungguhnya cara berjalan seperti ini yubghidu Allah. Ya, Allah murka dengan cara berjalan seperti ini illa fi mithli hadzal mautin, kecuali dalam kondisi yang seperti ini. Ya, antum bisa bayangkan enggak kalau ada orang jalan dengan angkuhnya, dengan sombongnya, ya, itu gimana gambarannya? Sampai Rasulullah katakan cara berjalan seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi ini dalil bagi kita. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang kafir, kita boleh sombong terhadap mereka. Sombong itu kan tercela. Ya, sombong itu dosa besar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang sombong itu tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Ya, sampai
onta bisa memasuki lubang jarum. Ya, jadi itu kemungkinan orang sombong itu masuk surga ada. Sampai kapan? Sampai seekor onta bisa masuk ke lubang jarum. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, kata Rasulullah SAW, ya, apa cara jalannya yang sombong dan angkuh sih, yang seperti ini, ya, cara berjalannya Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam posisi seperti ini. Ya. Nah, maka ini pelajaran bagi kita bahwa ya, kalau menghadapi orang-orang kafir boleh sombong, ya. Kadang-kadang kan orang kafir itu kalau sudah ketemu dengan kaum muslimin itu meremehkan. Ya. Kalau misalnya antum punya Ferrari atau Lamborghini, ya antum perlihatkan di depan orang kafir, ya katakan bahwa saya seorang muslim juga bisa memakai seperti ini. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Intinya, ya ketika menghadapi orang-orang kafir, ya maka kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya dengan sombong. Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian ada pun orang Quraisy. Ya, panglima perangnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb ini radhiyallahu ta'ala anhu juga nantinya akan masuk ke dalam Islam. Ya, akan masuk ke dalam Islam. Kita tahu ya, Abu Sufyan yang dulunya yang membawa kabilah dagang dari negeri Syam menuju ke Makkah yang hendak dihadang oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu. Akan tetapi lolos dan itulah menjadi penyebab perang Badar. Ya. Nah, Abu Sufyan bin Harb, ya, itu posisi beliau itu berada di tengah-tengah pasukan. Ya, karena beliau adalah beliau adalah komandan panglima perang pada saat itu. Jadi beliau yang mengkomando pasukan secara umum. Beliau adalah panglima perangnya. Ya, kemudian Khalid bin Al-Walid berada di sayap kanan. Ya, beliau memimpin pasukan berkuda yang jumlahnya pada saat itu ada sekitar 200 pasukan berkuda. Ya, kemudian di sayap kiri ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan nanti juga kita akan lihat bahwa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu bin Abi Jahal itu juga nantinya masuk Islam, ya, pasca Fathu Makkah. Ya, beliau berada di sayap kiri. Kemudian ya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ya, Sofyan bin Umayyah anaknya siapa? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Ya, anaknya yang juga meninggal, yang juga tewas pada perang Badar. Jadi nggak jauh-jauh, ini semua adalah anak-anaknya. Ikrimah anaknya Abu Jahal yang juga tewas pada perang Badar. Kemudian Sofwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf yang juga tewas pada perang Badar tersebut. Ya, kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, Abdullah bin Abi Rabi'ah juga anaknya, ya, Abu Rabi'ah yang juga tewas pada perang Badar. Ya, dia adalah pemimpin pasukan pemanah. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah pemimpin pasukan pemanah. Kemudian Sofyan bin Umayyah, ya, beliau memimpin pasukan yang berjalan kaki. Ya, dia memimpin pasukan berjalan kaki. Kemudian panji peperangan diserahkan kepada Talha bin Abi Talha. Ya, jadi panjinya itu diserahkan kepada Talha bin Abi Talha dari Bani Abdiddar. Ya, dari Bani Abdiddar. Karena jabatan memegang panji mereka ini, ya, itu adalah haknya Bani Abdiddar. Ya, Bani Abdiddar. Ya, jabatan ini adalah haknya mereka. Ini mereka sudah pegang turun temurun, ya, sejak Bani Abdi Manaf, ya, yang mereka warisi dari Qusay bin Kilab. Ya, Qusay ini adalah kakek keempatnya Rasulullah SAW. Kilab adalah kakek kelimanya Rasulullah SAW. Qusay, ya, yang dulunya menguasai Ka'bah, ya, dia membagi-bagikan tugas, memberikan tugas kepada orang-orang Quraisy. Ya, jadi Quraisy itu kan sukunya macam-macam, berbeda-beda. Akhirnya mereka semua diberikan kepercayaan, diberikan jabatan masing-masing agar mereka tidak ribut, agar mereka tidak perang. Ya, nah mereka sudah warisi dari Bani Abdi Manaf. Ya, sudah turun temurun mereka itu tugasnya memegang panji orang-orang Quraisy. Ya, dan sebenarnya Bani Abdiddar ini adalah suku yang masih sangat dekat, masih kerabat Rasulullah SAW. Ya, kerabatnya Rasulullah SAW. Nah, pada peperangan Badar ini, pada peperangan Uhud ini, maka mereka pun diberikan kepercayaan tetap memegang panji mereka tersebut. Ya, dulu mereka juga yang memegangnya pada perang Badar. Ya, nah makanya kita lihat di sini, ya, Abu Sufyan, ya, itu memprovokasi mereka, ya, Bani Abdiddar ini. Jadi Abu Sufyan memprovokasi mereka, ya.
beliau mengatakan, ya Bani Abdiddar, ya, wahai Bani Abdiddar, kadaulitum liwa'ana yauma Badrin. Ya, pada perang Badar kita sudah memberikan kepercayaan kepada suku kamu, suku kalian, ya, suku Bani Abdiddar. Ya, fa asabana ma qad ra'aitum. Ya, dan kalian sudah saksikan realitanya apa yang terjadi di perang Badar. Kita kalah. Ya, kami sudah percayakan panji kepada kalian, ya, kepada Bani Abdiddar, dan realitanya kita kalah di perang Badar. Ya, wa innama yu'tan nasu min kibari rayatihim. Ya, dan antum tahu, kalian tahu, ya, bagaimana posisi ya panji tersebut menentukan, ya, sangat menentukan dalam kemenangan. Ya, wa idza zalu. Kalau misalnya panji ini berhasil dirobohkan, dijatuhkan, dan diinjak-injak oleh pihak musuh, maka zalu, mereka pun akan diinjak-injak oleh musuh. Ya, jadi ini fungsinya daripada panji tersebut. Fa imma an takfuna liwa'ana, ya, maka kami berikan pilihan kepada kalian. Kalian jaga panji ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai jatuh, ya. Atau wa imma an tahru bainana wa bainahu fanakfikum, ya. Atau kalau kalian tidak sanggup, berikan ya panji itu kepada kami dan kami yang akan menjaganya. Ya, wa najaha Abu Sufyan fi hadfihi. Maka Abu Sufyan pun berhasil memprovokasi Bani Abdiddar. Ya, kenapa? Karena mereka ini masih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah turunannya daripada Bani Abdi Manaf. Ya, sedangkan Rasulullah SAW dari Bani Hashim itu masih sangat dekat. Dan nanti mereka ketemu ke Qusay bin Kilab. Ya, Qusay kakek keempatnya Rasulullah SAW bin Kilab. Ya, baik. Maka ada Banu Abdiddar. Ya, di kauli Abi Sufyan asyaddul qadab. Maka mereka pun murka mendengarkan, mereka terprovokasi, mereka sangat marah mendengarkan perkataannya Abu Sufyan. Ya, wahamu bihi wa tawa'aduhu. Maka mereka pun ya berjanji, ya, berjanji dan bertekad ya untuk menjaga panji tersebut. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Sufyan, nahnu nusallimu ilaika liwa'ana. Apakah kami mau menyerahkan? Apa kata Anda gitu? Apakah kami harus menyerahkan ya panji ini kepada Anda? Kemudian mereka mengatakan, sata'lamu gadan idzal taqaina kaifa nasna. Ya, kalian nanti ya besok kalian tahu bagaimana sepak terjang kami, apa yang akan kami perbuat besok. Ya, dan mereka benar-benar membuktikan, ya, mereka benar-benar teguh memegang bendera tersebut ketika peperangan berkecamuk, ya, dan mereka nantinya terbunuh semuanya. Ya, dari nanti ada yang memegang panji ini, bendera ini ada sekitar 10 orang. Ya, dari Bani Abdiddar, mereka semua bersaudara. Ya, mereka semua bersaudara dari orang tua, anak, dan seterusnya, semuanya habis di perang ini. Ada sekitar 10 orang. Yang satu megang, mati, dibunuh gitu kan, kemudian dipegang lagi oleh seterusnya, demikian seterusnya. Ya, nanti yang memegang terakhirnya adalah budak mereka yang juga dibunuh oleh kaum muslimin pada saat itu. Baik, kemudian sebelum peperangan terjadi, Abu Sufyan ya radhiyallahu taala mencoba memecah barisan kaum muslimin. Ya. Jadi ini biasa taktik perang, ya. Jadi sebelum peperangan terjadi, jadi Abu Sufyan itu berusaha bagaimana caranya memecahkan safnya kaum muslimin, ya, mencerai beraikan mereka. Dan ini ya biasa ditempuh makar yang biasa dipergunakan oleh orang-orang kafir, ya, memecah belah safnya kaum muslimin. Ya. Kita tahu ya di zaman Belanda ketika Belanda menjajah kita, ya, itu diantara strateginya orang-orang Belanda, ya, mereka bagaimana caranya memecah belah kaum muslimin pada saat itu, ya. Jadi kaum muslimin dipecah belah, ya, bahkan secara tidak langsung ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu dijadikan member oleh orang-orang Belanda untuk menghadapi kaum muslimin, ya, dan itu berhasil, ya, dilakukan oleh orang-orang Belanda. Nah, kita lihat di sini Abu Sufyan memakai cara ini, ya, memakai trik ini. Sebelum peperangan dimulai, ya, jadi dia mau berusaha memecahkan saf-saf ya barisan kaum muslimin, ya. Nah, dia mengutus utusan, ya, kepada orang-orang Ansar, kaum Ansar, ya. Kita tahu ya kaum Ansar ini adalah penduduk asli kota Madinah, ya. Mereka adalah kaum Ansar. Mereka kenapa disebut kaum Ansar? Mereka lah yang menolong kaum Muhajirin yang datang berhijrah ke kota mereka, ke tempat mereka. Mereka lah yang menyambut, menyediakan segala fasilitas bagi kaum muslimin, termasuk
beliaulah mereka lah orang-orang yang memberikan tempat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian utusan itu berkata, ya, khallu bainana wa baina bani ammina fanansarifu ankum. Ya, tolonglah, ya, biarkan kami, ini urusan antara kami dengan anak-anak paman kami, karena mereka semua mesti kerabat. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, itu masih ada kekerabatan dengan kaum muslimin, kaum muhajirin, ya. Maka mereka mengatakan, please, gitu kan, biarkan kami menyelesaikan ini urusan antara kami dengan anak-anak paman kami. Maksudnya ini urusan dengan sepupu kami, gitu loh, ya, dengan Muhammad dan para kaum pasukannya. Ya, ini urusan kami. Ya, kalian tidak ada urusan dalam permasalahan ini. Ya, biarkan kami menyelesaikan urusan kami dengan orang-orang kaum muhajirin. Ya, fanansarifu ankum. Kita nggak colek kalian, gitu loh. Ya, nah kita tahu ya, kaum muhajirin itu jumlahnya tidak seberapa. Ya, jumlahnya tidak seberapa. Ya, jadi mereka itu banyak karena apa? Orang-orang Ansar bergabung, kan seperti itu. Ya, jadi mereka mau bagaimana caranya agar orang-orang kaum Ansar ini menyingkir, ya, mundur dan tinggal mereka lah dengan orang-orang kaum muhajirin, orang-orang Quraisy pada saat itu, ya, dari pihak kaum muslimin. Ya, maka mereka mengatakan, ya, biarkan kami berperang dengan sepupu-sepupu kami, ya, dan kita akan membiarkan kalian, kita tidak akan mencolek-colek kalian lagi. Ya, nah mereka mengatakan, fala hajatalana illa ila qitalikum, fala hajatalana ila qitalikum. Kita tidak ada tidak ada niatan untuk berperang dengan kalian. Ya, kalian kaum Ansar, ya, orang-orang penduduk asli Madinah. Kita tidak ada niat untuk berperang dengan kalian. Kita cuma ada urusan dengan sepupu-sepupu kami, orang-orang Quraisy yang ada, yang kalian lindungi, yang kalian berikan tempat. Ya, tapi ini tidak membayangkan mereka. Ya, karena kita tahu lah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat menyadari bahwa terminal, ya, akhir dari para persaudaraan ini adalah surga. Ya, kita tahu lah bagaimana pertama kali orang-orang kaum muslimin, kaum muhajirin datang ke kota Madinah. Pertama kali mereka datang ke sana, yang diantara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ta'akhi, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Padahal ini mereka ini tidak pernah kenal sebelumnya, tidak saling mengenal sebelumnya, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara di antara mereka. Akan tetapi pertama kali yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah, beliau mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Ya, mungkin kita sudah pernah ceritakan dan mungkin antum sudah tahu ceritanya. Ya, di antara kisah yang sangat luar biasa itu adalah bagaimana dipersaudarakannya, ya, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala juga nanti meninggal pada perang Uhud ini. Ya, ini kisah yang sangat luar biasa sekali. Ketika mereka sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ya, maka Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala langsung mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, akhi, ya, saya adalah merupakan salah seorang terkaya yang ada di kota Madinah. Ya, saya punya properti di mana-mana. Ya, saya punya rumah banyak. Saya punya kebun kurma. Kebun kurma, ya, adalah merupakan kekayaan yang sangat luar biasa bagi bagi orang-orang Madinah. Nggak semua orang bisa punya kebun kurma sampai pada hari ini. Ya, di Arab sana itu tidak semua orang bisa punya kebun kurma. Kalau properti semua orang bisa punya. Ya, akan tetapi yang namanya kebun kurma ini tidak mudah, ya, harganya sangat mahal dan perawatannya sangat mahal sekali, ya, sangat susah perawatannya. Tidak semua orang bisa punya itu. Ya, beliau mengatakan, ya, akhi, saya punya properti banyak, saya punya kebun kurma. Ya, bahkan, ya, akhi, ya, beliau mengatakan, kalau Anda mau kita paruh, ya, jadi harta saya yang sangat banyak ini kita paruh, separuh buat antum, separuh buat anak. Ya, ini mereka baru kenal. Tidak kenal sebelumnya, tidak ada perkenalan sebelumnya, tidak ada hubungan saudara. Akan tetapi setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka langsung menawarkan yang seperti ini. Ya, bahkan beliau mengatakan, ya, akhi, saya punya 2 istri. Ya, saya punya 2 istri. Kamu lihat mana yang paling menarik buat kamu? Ya, pada saat itu hijab belum turun. Ya, perintah hijab belum turun. Mana yang paling menarik buat kamu? Lihat mana yang paling menarik buat kamu. Setelah kamu iakan, saya cerai. Habis masa iddahnya silakan kawini. Kamu nggak punya mahar, saya kasih mahar. Ya, ini persaudaraan yang sangat luar biasa sekali. Nah, orang-orang kafir Quraisy, mereka mau memecah kaum muslimin. Ya, mereka mau memecah barisannya kaum muslimin. Mereka tidak tahu betapa kuatnya persaudaraan di antara mereka. Nggak mungkin lah. Ya,
mereka siap menyerahkan jiwa raga mereka, jangankan harta mereka, ya jiwa raga mereka siap persembahkan ya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini tidak berhasil. Ya, Abu Sufyan tidak berhasil. Ya, dan dengan rencana ini. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita sangat gampang diadu domba oleh musuh-musuh kita. Ya, karena apa ya? Kita memang persaudaraannya sangat lemah. Ya, kita kalau kayak kita kan senggol dikit bacok gitu. Kalau kita seperti itu ya. Jadi ada orang yang berbeda dengan kita langsung bacok gitu. Kalau kita seperti itu. Kalau mereka nggak bisa digoyahkan dengan taktik seperti ini. Ya, bro, ini kan urusan kita dengan mereka nih. Ayo sepupu kita, kerabat kita. Udahlah kalian nggak usah ikut campur. Ya, kita habisi mereka, kalian aman. Kita nggak colek-colek kalian. Ya, kata mereka nggak ada urusan gitu kan? Nggak ada. Kita nggak takut. Kita akan membela Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Kemudian selanjutnya, adapun wanita Quraisy, ya karena kita tahu ya di perang ini seperti di perang Badar, mereka membawa ya istri-istri mereka. Ya tugasnya diantaranya yaitu untuk menyemangati pasukan, ya suami-suami mereka, untuk menyemangati pasukan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ya. Adapun wanita Quraisy, ya mereka menunaikan tugas mereka di bawah komando Hindu binti Utbah. Ya, Hindu binti Utbah ini adalah istrinya siapa? Istrinya Abu Sufyan. Ya, dan ya alhamdulillah qadarullah nanti dua-duanya masuk Islam. Ya, suami istri ini masuk Islam. Ya, makanya mungkin Abu Jahal ya itu pasti gigit jari habis-habisan nantinya di akhirat sana. Ya, di neraka gitu. Dia ya Abu Sufyan masuk surga, istrinya masuk surga. Ya, padahal dulu sama-sama ya dia masuk neraka. Dia akan saksikan nanti seperti itu. Ya, baik. Kemudian ya mereka para wanita ini mereka berkeliling di tengah-tengah barisan ya kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka memukul rebana ya untuk memotivasi mereka berperang. Ya, terkadang mereka kaum wanita tersebut memotivasi pembawa panji-panji ya dengan mengatakan ya mereka mendendangkan syair ya waiha bani abdiddar waiha huma al-adbar. Ya, mereka mengatakan wahai Bani Abdiddar, wahai pelindung pasukan wahai Bani Abdiddar, ya, wahai umat al-adbar, wahai pelindung pasukan belakang, ya, darban bikulli battar, pukul lawan dengan semua senjata tajam, ya. Mereka juga terkadang ya mendendangkan syair, ya pada saat itu mereka mengatakan intuk balu tu'ani. Jika kalian maju, maka kalian ya akan kami peluk, ya wana frishu an-namari, dan kami akan membentangkan kasur buat kalian, ya autut biru mufari. Akan tetapi jika kalian mundur, kita akan pisah, ya kita akan pisah, you and me and, ya itu seperti itu bahasanya. Pokoknya hati-hati aja. Kalau kalian mundur, ya kalian tidak maju menghadapi musuh, kita pisah, ya firakun ghaira wamikin, kata mereka dengan perpisahan tanpa ada rasa cinta lagi. Ya, ini tugasnya kaum wanita mereka pada saat itu. Nah, kedua pasukan ya sudah saling mendekat, ya, dan kedua kelompok besar ini sudah saling merapat, ya. Kemudian tahapan-tahapan perang mereka telah mulai, ya. Wa kana awwalu waqudul ma'araka hamilul liwa ya al-musyrikina. Dan yang pertama kali menyulut peperangan, ya, yang pertama kali menyulut yang menyebabkan peperangan terjadi adalah hamilu liwa'il musyrikin, ya, pembawa panji kaum musyrikin, namanya Talha bin Abi Talha al-Abdari, ya. Jadi yang membawa pada saat itu yang pertama kali memegang panjinya mereka kaum kafir Quraisy adalah Talha bin Abi Talha ya al-Abdari. Nah, inilah orang yang menyulut pertama kali terjadinya perang kolosal. Ya, wa kana min asya'i fursani Quraisy. Ya, Talha ini adalah merupakan ya pasukan pemberani mereka. Ya, orangnya sangat berani dan ini terkenal kaum muslimin mengetahui siapa Talha ini, Talha bin Abi Talha. Ya, sampai kaum muslimin yusammihi al-muslimuna kabsha al-katiba. Kaum muslimin itu memberikan julukan kepada mereka dengan mesin perang. Ya, jadi Talha bin Abi Talha ini pembawa panji ini dikenal sebagai seorang pemberani, kemudian juga dikenal sebagai orang yang mesin pemburu, mesin perang, ya kaum kafir Quraisy.
Ya, kharaja wa huwa raqibun ala jamalin yad'u ila mubarazah. Ya, kemudian dia keluar dari barisan, kemudian dia mengajak kaum muslimin untuk duel. Ya, biasa ya sebelum terjadi perang kolosal, itu biasanya mereka mengajak duel dulu. Biasanya mereka keluar seperti yang dilakukan Talha ini, keluar dari barisan, maju ke barisan musuh, kemudian dia mengatakan, "Hal min mubaris, siapa di antara kalian yang mau duel?" Ya, biasanya mereka yang mereka lakukan seperti itu sebelum terjadi perang kolosal di antara mereka. Dan ini sangat menentukan. Ya, siapa yang menang di sini akan menambah kekuatannya, memotivasi mereka. Akan tetapi ketika mereka kalah, mereka bisa down, mental mereka bisa jatuh dengan kekalahannya ini. Ya. Kemudian fa'ahjamu, anun nasu lifarti syaja'ati. Manusia pada saat itu kaum muslimin itu nggak ada yang berani bergerak, karena mengetahui keberanian daripada Talha bin Abi Talha. Akan tetapi setelah itu walakin taqaddama ilaihi Az-Zubair wa lam yuhmilu. Kemudian majulah Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair kita sudah pernah kita pelajari sirahnya, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, sepupunya Rasulullah SAW. Az-Zubair langsung maju. Setelah beliau maju, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bal wahaba ilaihi wasbatal lail. Kemudian beliau pun melompati Talha bin Abi Talha laksana seekor singa menerkam musuhnya. Hatta suara ma'ahu ala jamal ini. Dia pun loncat ke atas ke atas ontanya. Ini bayangkan bisa bayangkan posisi onta itu kan sangat tinggi. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam beliau tidak mengendarai apa-apa. Beliau berjalan kaki langsung kemudian beliau meloncati Talha bin Abi Talha naik ke atas ontanya. Tsumma tahama bihi al-ardu. Kemudian tsumma tahama bihi al-arda. Kemudian dia menjatuhkan ontanya ke bumi. Jadi dia berusaha gimana caranya menjatuhkan onta tersebut ke tanah. Fa'alqahu anhu wa dhabahahu bisayfihi. Kemudian beliau pun membanting Talha bin Abi Talha sang pemberani ini, kemudian Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala menggorok lehernya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadas sira ar-ra'i. Beliau menyaksikan bagaimana pergulatan ini yang sangat hebat ini. Beliau melihat langsung dengan mata kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Wa kabbara muslimun. Maka kaum muslimin pun, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in pun juga bertakbir pada saat itu. Wa athna al-Zubair, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Az-Zubair bin Al-Awwam. Wa qala bi haqqihi. Lalu kemudian disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haknya Az-Zubair. Karena menyaksikan ini, maka Rasulullah memuji, Rasulullah bertakbir, kemudian Rasulullah memuji Az-Zubair. Kemudian beliau memuji beliau dan mengatakan tentang haknya Zubair. Inna likulli nabiyyin hawari. Kita sudah pernah pelajari ini. Kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu ada hawarinya. Setiap nabi itu ada hawarinya, pengikut setianya. Wa hawari Az-Zubair. Adapun pengikut setia aku, kata Rasulullah SAW, adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perang kolonial pun terjadi. Pertempuran hebat terjadi setiap titik medan peperangan. Dan dahsyatnya peperangan terpusat di sekitar panji kaum musyrikin. Jadi kemudian terjadilah perang besar tersebut setelah dimulai dengan mubarazah, duel antara Talha bin Abi Talha dengan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Bani Abdiddar itu silih berganti membawa panji mereka. Jadi mereka setelah itu silih berganti membawa, mengangkat, mempertahankan panji mereka. Pasca terbunuhnya komandan mereka yaitu Talha, tadi Talha sudah terbunuh, maka panji tersebut dibawa oleh Abu Syaibah bin Abi Talha. Jadi saudaranya Talha bin Abi Talha. Jadi habis itu diambil oleh Syaibah bin Abi Talha, saudaranya. Kemudian sambil maju dia berkata, Inna ala ahli liwa'i haqqa. Sesungguhnya atas para pembawa panji ada kewajiban. Artinya orang yang membawa panji mereka itu ada kewajibannya. Kewajibannya adalah apa? Menjaga panji tersebut agar supaya tidak roboh. Dia mengatakan antuh daba as-sa'da au antundaka. Tugasnya adalah bagaimana caranya dia menegakkan panji tersebut atau menumbangkannya. Cuma itu dua.
Ya, pilihannya ada dua. Kalau dia tidak menegakkan, ya, membuat panji tersebut menjulang ke langit, maka yang terjadi dia akan menumbangkan panji tersebut. Ya, maka Hamzah radhiyallahu taala anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung menyerang Abi Syaibah. Ya, kemudian beliau menebas pundaknya yang membuat tangannya itu terpisah dari pundaknya. Ya, terus dihantam dengan pedang di pundak ini, kemudian terpisah dengan tangannya sampai pedang ini sampai ke perut. Maka terburailah paru-parunya Abi Syaibah pada saat itu. Ya, keluar semua isi perutnya. Ya, kemudian panji tersebut diambil oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha. Ya, berarti sudah 3 orang ya. Ya, sudah 2 orang yang mati, kemudian diambil oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kita tahu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang pemanah yang ulung, ya, salah seorang pemanah yang sangat luar biasa. Kita sudah pernah pelajari juga beliau. Beliau adalah sahabat yang diberikan gelar da'watul la turad, ya, doa yang tidak pernah ditolak, ya, waram yatul la turad, dan anak panah tidak pernah meleset. Ya, jadi kalau beliau memanah, beliau berdoa pasti diijabah oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau memanah pasti tepat sasaran. Ya, jadi tidak ada doanya yang meleset, kemudian tidak ada anak panahnya yang meleset. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, pamannya khalunnya Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW dari pihak ibu. Ya, kemudian anak panah tersebut itu tepat mengenai kerongkongannya. Ya, jadi masya Allah, ketika mengenai kerongkongannya, maka Sa'ad bin Abi Talha itu langsung menjulurkan lidahnya. Ya, mungkin nanti bisa bayangkan. Ya, dan pada saat itu tewaslah dia seketika pada saat itu. Ya, kemudian ya, panji diambil alih oleh Musa bin Talha bin Abi Talha. Ya, kemudian diambil oleh Musa bin Talha bin Abi Talha. Maka ia pun dipanah oleh Asim bin Thabit hingga ia pun tewas. Ya. Kemudian panji tersebut diambil lagi oleh saudaranya Kilab bin Talha bin Abi Talha. Ya, maka ia pun ditikam oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala hingga tewas. Ya. Nah, ke-6 orang kafir Quraisy ini berasal dari satu rumah. Ya, rumah Abu Talha, ya, Abdullah bin Utsman bin Abdiddar. Ya, kemudian pindahlah panji tersebut ke tangannya Arqah bin Syarahbil dari Bani Abdiddar juga. Ya, akhirnya dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, demikianlah sampai 10 orang membawa panji dari Bani Abdiddar ini terbunuh dan tidak tersisa satu orang pun. Maka panji ini dibawa oleh budak kita mereka bernama Suwab. Ya, akhirnya karena sudah habis semua, 10 orang sudah habis dari suku Bani Abdiddar yang memang tugas mereka hanya untuk membawa panji mereka, habis semuanya, tersisa satu orang, budaknya. Ya, budaknya yang hitam. Maka dia pun, budak ini mengambil panji tersebut. Kemudian si budak ini dia menampakkan keberaniannya yang sangat luar biasa, keteguhannya bahkan melebihi tuan-tuannya yang sudah meninggal, yang sudah tewas pada saat itu. Ya, hingga dia pun dipotong tangannya terpotong, kemudian dia dia jepit itu dengan dada dan lehernya panji tersebut. Ya, sampai akhirnya dia pun dibunuh. Akhirnya setelah dia terbunuh, maka panji ini tergeletak, ya, jatuh tergeletak dan tidak ada lagi yang mengambil pada saat itu karena sudah selesai. Ya, yang mengambil panji-panji tersebut, yang membawa panji-panji tersebut, yang bertugas itu sudah habis semuanya. Ya, sudah dibunuh oleh kaum muslimin. Ini yang terjadi di sekitar pertempuran di titik, ya, di mana di situ adanya panji kaum musyrikin pada saat itu. Ya, baik. Sekarang kita lihat ke Abu Dujana, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau maju dengan mengikat, ya, kepalanya dengan sorbannya yang berwarna merah yang sudah kita jelaskan. Ya, beliau membawa pedang Rasulullah SAW dan beliau bertekad memenuhi hak pedang tersebut. Ya, Az-Zubair berkata, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam menyaksikan itu, beliau berkata, ya, wajadtu bi nafsi. Ya, saya itu saya bicara dengan hati saya. Artinya dalam hati itu dia berkata, ya, hina sa'altu Rasulullah SAW as-saifa. Ya, ketika, ya, saya meminta pedang tersebut kepada Rasulullah SAW, famana'anihi, maka Rasulullah SAW, ya, tidak memberikan pedang tersebut kepada saya.
Jadi beliau bilang dalam hatinya, kok Rasulullah SAW kenapa tidak memberikan kepada saya pedang tersebut gitu. Ketika saya meminta pedang tersebut, wa atahu Abu Dujana. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana. Ya, waktu dan aku katakan binafsi, saya berkata, saya bicara dalam hati, ya, anak ibnu Sofia amatuhu. Saya ini adalah anaknya Sofia. Ya, dan Sofia adalah tantenya Rasulullah SAW. Ya. Bibinya Rasulullah SAW, wa min Quraisy, dari Quraisy pula gitu loh. Ya, saya adalah anaknya Sofia, saya adalah sepupunya Rasulullah dari Quraisy pula gitu. Ya, wa qad qumtu ilaihi, dan saya sudah menghadap kepada Rasulullah untuk meminta pedang tersebut. Ya, fasa'altuhu iyyahu kibalahu fa'atahu iyyahu tarakani. Ya, saya meminta kepada Rasulullah SAW, fasa'altuhu iyyahu, saya meminta kepada Rasulullah SAW pedang tersebut. Ya, fa'atahu iyyahu. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana, watarakani, dan beliau meninggalkan saya. Ya, wallahi, kata beliau selanjutnya, wallahi demi Allah, la anzuranna ma yasna. Saya akan lihat, saya akan buntuti apa yang dilakukan oleh Abu Dujana terhadap pedang tersebut. Ya, fa'atba'tuhu. Maka beliau katakan, aku pun membuntuti Abu Dujana. Ya, fa'akhraja isabatan lahu hamra. Maka Abu Dujana radhiyallahu ta'ala itu mengeluarkan sorban merahnya, pengikat kepala yang berwarna merah tersebut, lalu kemudian dia ikatkan ke kepalanya. Ya, kemudian kata beliau, faqalat al-ansar, orang-orang Ansar berkata, ketika melihat pemandangan tersebut, orang-orang Ansar berkata, akhraja Abu Dujana isabatal maut. Ya, Abu Dujana sudah mengeluarkan pengikat kepala kematian. Ya, fakharaja wa huwa yaqul. Kemudian Abu Dujana keluar seraya dia berkata, ana alladzi ahadani khalili. Ya, kata beliau, akulah yang telah diambil janji oleh kekasihku. Maksudnya dipercaya oleh Rasulullah SAW. Ya, wa nahnu bis-safhi ladai an-nakhil. Ketika kami berada ya di kaki gunung di bawah pohon kurma sebelum peperangan terjadi. Ya, ala aqulu ad-dahra fil qayul. Agar selamanya aku tidak berada di saf paling belakang. Ya, ini yang dikatakan oleh Abu Dujana. Ya, adrib bisayfillahi wa rasul. Aku membabat musuh. Adrib bisayfillahi wa rasul. Aku membabat musuh. Ya, musuh dengan pedang Allah Subhanahu wa taala dan pedang Rasulnya. Ya, maka pada saat itu semua musuh yang ditemui oleh Abu Dujana itu dibunuh semua. Jadi tidak ada satu orang pun musuh yang ditemui oleh Abu Dujana maka pasti dibunuh oleh Abu Dujana. Ya, jadi siapapun yang ada di depan Abu Dujana, mau berapa orang itu pun itu pasti dibunuh oleh Abu Dujana. Sehingga Abu Dujana terus masuk ke barisan musuh sampai ke tengah. Ya, jadi terus merangsek sampai ke tengah. Ya, sehingga tibalah ia di hadapan komandan wanita Quraisy. Ya, tibalah ia di hadapan Hindu binti Utbah. Dia tidak sadar kalau dia sudah sampai di di tempatnya Hindu binti Utbah. Ya, sedang dia tidak mengetahui. Abu Dujana berkata, ra'aitu insanan yakhmishun nasa khamshan syadida. Ya, saya melihat, kata Abu Dujana, saya melihat ada orang yang luar biasa, dia terjang kaum muslimin. Ya, siapa yang dia temui dia tusuk. Ya, ini semangat sekali berperang. Ya, fasamitu lahu falamma hamiltu alaihi sayf wa rawla. Kata beliau, tatkala saya sudah mengayunkan ya pedang ke orang tersebut, yang orang pemberani ini yang sangat luar biasa, dia tusuk musuh-musuh yang ada di hadapannya. Ya, faidah merah. Ya, ternyata dia adalah seorang wanita. Ya, begitu dia mau tebas orang tersebut, dia mau hantam kepalanya pakai pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang tersebut adalah wanita. Baru dia sadar kalau orang itu adalah wanita. Fa'akramtu, kata beliau, fa'akramtu sayfa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka saya pun memuliakan pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an adriba bihi imra'ah, untuk tidak melukai wanita. Ya, untuk tidak membunuh wanita. Jadi baru mau dihantam, tiba-tiba tahu kalau itu wanita, dimundurkan, diturunkan pedangnya, nggak jadi membunuh wanita tersebut. Ya, dan wanita tersebut adalah Hindu binti Utbah, kata beliau. Ya, radhiyallahu taala anha. Az-Zubair berkata, ya, Zubair pun mengatakan, ra'aitu Abu Dujana, saya melihat Abu Dujana qad hamala sayf ala mafrakirasi Hindu binti Utbah. Saya melihat Abu Dujana itu sudah sudah posisi pedangnya itu sudah berada di garis tengah rambutnya Hindu binti Utbah. Ya, thumma adda
fajara sayfa anha. Kemudian nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia tarik pedang tersebut. Ya, fakultu, maka aku mengatakan, maka Abu Zubair mengatakan, maka saya katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu kenapa dia menarik pedang tersebut, ya, kenapa dia menurunkan tersebut, dan kita sudah tahu alasannya, ya. Abu Dujana sudah menjelaskan alasannya bahwa saya menghargai, saya memuliakan pedang Rasulullah SAW. Pedang ini saya tidak akan pergunakan untuk membunuh seorang wanita, ya. Itu yang terjadi pada saat itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, paman tercintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang kurang yang saya ucapkan, ya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau masih ada, kita gunakan buat bertanya jawab. Nah, ini Bapak dulu. Silakan. Nah, masa perang kalau kita diharapkan sosial semua berjalannya gitu. Nah. Orang-orang kafir. Nah. Orang muslim itu kan diharapkan sosial. Nah. Sikap itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nggak? Dan itu terhadap orang munafik gimana? Nah, pertama itu yang kedua mengenai panji tadi. Kalau orang yang pernah membawa panji, kalau secara tapi kan kalau mau panji kan posisinya orang itu sebenarnya lemah dalam perang. Kenapa? Posisinya lemah dalam perang itu karena memegang panji aja, gimana dia untuk mempertahankan diri untuk melawan apa yang menyerang. Mereka membawa senjata. Posisi juga. Iya, nah. Artinya dua tangan ini bermegang satu. Iya, betul. Mereka fokus karena kan mereka hanya memegang panji saja, menyelamatkan gimana caranya panji ini supaya tidak jatuh, ya, tidak jatuh ke tanah dan tidak diambil musuh. Makanya ketika mereka kan berkelompok, ya, dan sebelumnya biasanya di pihak Rasulullah SAW juga seperti itu, ya. Jadi mereka sudah ditugaskan, kalau si ini meninggal diambil oleh ini, kalau ini meninggal diambil oleh ini, ya, seperti itu, ya. Jadi nanti mereka berkelompok sudah ditunjuk, baik dari pihak musuh juga demikian, hanya dari pihaknya Rasulullah SAW. Ya. Panji itu memang harus Tegak, menjulang, ya, nggak boleh jatuh. Ya, ini kehormatan gitu, ya. Dan kalau ini jatuh, ya artinya kalah gitu kan, seperti itu, ya. Baik, tadi yang pertama apa? Nah, sifat sombong, jelas ya, sifat sombong itu asalnya perbuatan yang sangat tercela, ya, dosa besar, salah satu dosa besar, ya, dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selendangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk pun yang boleh memakai ini, mengambil haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesombongan. Ya, kesombongan itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, manusia, makhluk tidak boleh sombong. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan kan bahwa orang sombong itu dia tidak akan masuk surga hatta ya dijaljal fi samil khiyar. Ya, tidak ada kemungkinannya orang sombong itu masuk surga sampai seekor onta bisa masuk ke lubang jarum. Itu baru bisa masuk surga. Artinya tidak ada kemungkinan. Ya, tidak ada kemungkinan masuk ke dalam surga orang-orang yang sombong tersebut. Ya, akan tetapi ya ada perkara sombong yang dibolehkan, yaitu ketika terjadi peperangan seperti ini. Ya, ketika terjadi peperangan, Rasulullah sendiri katakan bahwa innaha lamasyatun, ya, yuqadibullahu ta'ala. Sesungguhnya ini adalah cara berjalan yang seperti ini karena kelihatan angkuh gitu. Gimana sih ya? Mungkin kita bisa bayangkan orang berjalan, kalau berjalan angkuh itu seperti apa gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Rasulullah innaha lamasyah. Ini cara jalannya Abu Dujana ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala illa bihadzal mautin, kecuali dalam situasi yang seperti ini, ya, dalam kondisi perang. Nah, kalau peperangan terjadi, ya, peperangan terjadi, maka boleh kita lakukan seperti itu karena ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun terhadap orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, yang pertama, ya, kita juga harus memastikan betul bahwa apakah orang tersebut adalah seorang munafik. Ya kan, seperti itu. Ya, apakah orang tersebut hanya munafik? Jangan-jangan ya itu hanya perasaan kita saja. Misalnya
ya, atau hanya pandangan kita saja. Apalagi mohon maaf, kalau yang melihat ini, ya, bukan orang-orang yang berilmu, ya, dia nggak dia nggak tahu apakah ini dia nggak tahu kalau itu apa hakikatnya orang-orang munafik. Karena begini, munafik itu terbagi dua, ya. Ini juga perlu kita ketahui. Jadi jangan disamaratakan semua. Yang pertama, ada yang disebut sebagai nifak amali. Ya, ada yang disebut sebagai nifak amali, nifak amal, ya, perbuatan yang zohir, ya. Contohnya apa? Contohnya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, ayatul munafiki salasa. Tanda orang munafik itu, ciri khas karakter orang munafik itu ada 3. Nah, karakter munafik di sini yang dimaksudkan adalah nifak amali, ya, bukan nifak i'tikadi. Perhatikan ya, nifak amali. Kata Rasulullah, idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta, ya, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, apabila dia apabila dia diberikan amanah dia khianat. Jangan kita lihat kalau orang seperti ini si fulan itu kalau bicara dia dusta, munafik, kurang ajar, dia sombong depan dia ini. Ya, hati-hati, ya. Ini namanya nifak amali. Ya, contohnya lagi misalnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus shalah 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr." Yang seberat-berat sholat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya dia sudah capek di rumah, sudah capek, sudah tidur, ya, dan tidak kelihatan sama orang karena pada saat itu gelap. Si fulan nggak datang sholat, jadi dia nggak datang. Sholat subuh dia masih tertidur dan masih gelap, nggak ketahuan. Si fulan nggak hadir, ya. Nah, ini adalah contohnya daripada nifak amali, ya. Jadi jangan kita lihat orang-orang seperti ini, kurang aja tuh dia munafik loh, ya. Udah kita boikot aja dia, ya, kita sombong sama dia gitu, ya. Ketemu disenggol, apa lo munafik gitu. Padahal pada kita langsung ponis dia, ini orang tempatnya di neraka, nggak bisa seperti itu, ya. Nah, karena ini adalah nifak amali, ya, nifak amali ini adalah dosa besar. Kalaupun dia masuk neraka karena sebab dosanya ini, ya, dia seorang muslim dan dia tidak kekal di dalam neraka jahanam. Ya, kalaupun dia dimasukkan ke neraka terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak kekal di dalam neraka tersebut. Ya, kita tidak boleh kafirkan orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya nifak i'tikadi, ya. Adanya di sini nih, susah dideteksi. Ini hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, ini namanya nifak i'tikadi. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minan nas, dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nas, ya, dari golongan manusia, man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, akan tetapi Allah mengingkari mereka. Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu semua sebenarnya mereka itu tidak beriman. Ya. Nah, mereka ini karakternya apa? Karakternya KTP-nya muslim, ya. Ngomong dia Islam, kalau antum misalnya antum bilang ke dia dan nggak boleh. Misalnya antum bilang kamu bukan muslim, ngamuk dia. Kalau dia bawa golok kita ditebas sama dia. Ya, kamu tuh bukan Islam, itu ngamuk dia. Ya. Mereka mengaku mereka adalah Islam, mereka adalah kaum mukminin, tapi Allah ingkari wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Ciri-ciri mereka apa? Ya, ciri-ciri mereka KTP-nya Islam, mereka mengaku Islam, akan tetapi dalam hatinya itu menyimpan dendam, kusuma, menyimpan kemarahan terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka selalu menunggu momen di mana umat Islam dan kaum muslimin hancur. Ya. Tapi dia di mulutnya Masya Allah, ya, mereka itu seorang muslim, ya, mereka memperlihatkan bahwa mereka itu orang beriman. Akan tetapi yang terjadi hatinya itu sangat benci Islam, benci syariat Islam. Ya, itu orang-orang munafik. Zindik lain lagi. Ya, zindik itu adalah orang yang seorang muslim. Dia mengatakan mengakui bahwa dirinya seorang muslim, akan tetapi dia terang-terangan menampakkan perlawanannya terhadap Islam. Dia dengan terang-terangan mencaci maki, mengolok-olok syariat Islam. Itu namanya orang zindik. Ya, apa itu cara kayak ninja? Apa itu jenggot orang kayak kambing? Wah, ini semua orang-orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai orang-orang zindik. Ya, nah, orang-orang munafik i'tikadi inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik seperti inilah yang nanti berada di kerak neraka jahanam, di dasar neraka jahanam. Ya, mereka ini adalah kaum yang buruk, kaum yang jahat. Ketika bertemu dengan
kaum muslimin, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami orang-orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berpaling kepada setan-setan mereka, kepada orang-orang kafir dan sejenisnya mereka, ya mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok bercanda dengan kaum muslimin. Ya, mereka itu seperti itu. Ya, itu karakternya orang-orang munafik, dan inilah yang Allah katakan fid-darkil asfali minan nar. Tempatnya mereka itu berada di dasar neraka jahanam, ya. Ya, ini orang-orang munafik ya dikali. Nah, orang-orang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini kita Allah Taala alam bisawab, ketika mereka itu benar-benar menampakkan kemunafikannya, ya, mereka menampakkan perlawanannya terhadap Islam, maka Allah Taala alam bisawab, sesuai dengan kadarnya kita boleh menampakkan kesombongan terhadap mereka, ya, kita boleh menampakkan kesombongan terhadap mereka. Akan tetapi, ya, kita harus menyadari bahwa kita berada di satu tempat yang terikat dengan aturan, ya, yang mana seorang muslim tidak boleh melanggar aturan pemimpinnya, ya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Kalau misalnya ada seorang pemimpin menyuruh kita untuk melaksanakan bermaksiat, ada perintahnya bermaksiat, kita tidak boleh taati, akan tetapi kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut secara mutlak, ya. Kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut secara mutlak, dan kita tidak boleh bertindak sendiri, ya. Kita tidak boleh bertindak sendiri. Akan tetapi, ya, perkara-perkara besar, ya, adalah urusannya pemimpin kita, dan kita sebagai rakyat, ya, sebagai orang yang dipimpin, kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Kalau kita mengambil tindakan sendiri, ya, melampaui kewenangan pemimpin kita, maka kita terjatuh kepada dosa. Ya, Allah Taala alam bisawab. Itu tadi ya upaya. Nah, time sekarang Pak masih ada. Ya, ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya, karena katanya mau ada kegiatan juga habis ini. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan keliru. Ya, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.